Hai, assalamualaikum guys. Jadi kembali lagi bersama saya Hilfatul Ilmi di Ngobrolin Teori. Kali ini kita akan membahas salah satu teori yang sangat terkenal dalam ilmu komunikasi, yaitu tepatnya di komunikasi massa ya. Jadi teori ini namanya adalah teori jarum suntik. Kali ini aku bakalan ngebahas teori ini nggak sendirian, tapi ditemani oleh dua narasumber yang hari ini sangat effortless dan cantik-cantik ya, teman-teman. Jadi sebelum kita mulai ngobrol, mungkin aku persilahkan kepada dua kakak narasumber ini untuk memperkenalkan dirinya supaya obrolan kita semakin erat ya, dan supaya teman-teman juga kenal siapa sih kakak-kakak yang sedang ada di samping saya ini. Mungkin boleh dimulai dari yang di samping kiri saya dulu ya. Oke. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reski Amelia. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi. Wah, terus yang di samping kanan saya boleh nih diperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, nama aku Anissa Faradila. Sama kayak Amel, aku juga mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi semester 4 teman-teman. Wow, ternyata kita membahas teori ini bersama orang yang tepat ya, karena mereka berdua ini sama-sama dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Menarik ya. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai masuk ke pembahasan ya. Yang pertama-tama itu kita jelaskan dulu apa sih itu teori jarum suntik, supaya teman-teman pada tahu nih apa sih sebenarnya teori jarum suntik itu. Jadi gini teman-teman, teori jarum suntik biasa juga kita sebut dan orang-orang sebut itu dengan hypodermic needle theory. Nah, teori ini muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa media itu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mempengaruhi audiens secara langsung. Nah, teori ini juga menganggap bahwa audiens mereka itu pasif, Kak. Gitu ya. Ya, tapi aku penasaran nih sama satu hal. Kenapa sih kira-kira teori ini dinamakan sebagai teori jarum suntik? Secara kan ini merupakan teori komunikasi ya. Sementara jarum suntik itu identik dengan orang-orang kesehatan gitu. Jadi kenapa sih kira-kira namanya teori jarum suntik? Jadi gini teman-teman, analoginya seperti jarum suntik yang menyuntikkan obat ke dalam tubuh manusia. Nah, di sini dalam konteks ini media menyuntikkan pesan kepada audiens secara langsung. Begitu, Kak. Oh, jadi dinamakan jarum suntik karena itu ibaratnya kayak seorang perawat lagi nyuntik pasien ya, kayak dia langsung gitu. Obatnya itu langsung masuk tanpa ada kayak nggak bisa tertolak dan langsung masuk begitu aja ya. Betul. Makanya dinamakan jarum suntik. Wah, menarik ternyata teori ini. Tapi pasti ada suatu peristiwa yang melatar belakangi lahirnya teori ini. Kira-kira apa sih peristiwa yang melatar belakangi lahirnya teori ini? Nah, tentu saja ada yang melatar belakangi peristiwa munculnya teori jarum suntik ini, Kak Ilmi. Apa tuh? Teori ini muncul pada saat Perang Dunia Pertama, di mana propaganda dapat mempengaruhi opini masyarakat. Salah satu contohnya pada saat propaganda di Niza, di mana mereka mencoba mempengaruhi masyarakat Jerman, sehingga para ilmuwan mengatakan bahwa ternyata media ini dapat dapat mempengaruhi pikiran masyarakat di luar dengan media jarum suntik ini. Oh, gitu ya latar belakang munculnya. Iya. Menarik. Terus aku juga kepo nih, apa sih kira-kira asumsi utama dari teori ini? Jadi gini Kak, teori jarum suntik ini memiliki 3
tiga asumsi utama. Seperti tadi yang saya jelaskan, yang pertama itu media memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mempengaruhi audiens secara langsung. Nah, yang kedua, audiensnya ini dianggap pasif, Kak. Mengapa saya sebut pasif? Artinya mereka tidak memiliki kesempatan dalam menolak atau menfilter pesan-pesan media yang mereka lihat. Oh, jadi kita kan Tapi begini, ya boleh. begini Kak Ilmi, ternyata asumsi-asumsi saat ini mulai dipertanyakan Kak Ilmi karena ternyata sudah banyak masyarakat ataupun publik yang sudah bisa menafsirkan media-media yang muncul. Begitu Kak Ilmi. Ya, menarik ya. Jadi, aku tuh juga mikir gini ya. Sekarang kan kita sudah berada di era yang digital kan. Iya. Sebagaimana yang kita lihat, orang-orang itu cenderung menggunakan media sosial. Jadi, karena tadi kita sudah membahas apa sih itu teori jarum suntik, mungkin bagaimana sih kira-kira penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau terkhusus di media massa gitu. Bagaimana teori jarum suntik ini digunakan dan praktiknya begitu. Jadi gini, Kak Ilmi, teman-teman, teori ini digunakan dalam konteks iklan atau propaganda. Misalnya itu Kak, seperti iklan komersial. Nah, di sini Kak Ilmi dan teman-teman, perusahaan mengharapkan pesan mereka tersampaikan secara langsung. Oh, jadi gitu ya. Dan mereka juga mengharapkan pesan mereka itu bisa langsung mempengaruhi pemikiran dari konsumen itu, Kak. Aku mau tambahin kalau Ya, dalam boleh, aspek propagandanya ya kayak Ya. ini ya. Kalau propaganda itu seperti kalau dalam konteks pemerintahan dan media politik begitu. Nah, di sini pemerintah ataupun para politik menggunakan media untuk mengirimkan pesan-pesan yang dirancang untuk mempengaruhi publik di luar sana, Kak Ilmi. Oh, paham. Gini Kak, aku mau memberikan contoh yang mungkin bisa teman-teman langsung pahami. Ya, boleh banget nih. Apa tuh contohnya? Oke, jadi teman-teman, contohnya itu seperti iklan sirup marjan. Ya, iya, betul. keren banget nih Ya, contohnya. di sini iklan tersebut menggunakan iklan tersebut dirancang sedemikian untuk dapat membangkitkan emosi atau asosiasi positif dari konsumen. Nah, Ya. dan iklan ini juga mendorong agar pembeli bisa langsung ingin membeli produk tersebut. Nah, di mana iklan sirup marjan ini kan akan muncul ketika menjelang bulan Ramadan. Ya, betul Iya. banget. Bahkan iklan itu dinanti-nanti loh sama Ya. terkhusus saya pribadi karena kayak iklannya itu sangat menarik dan memang selalu berbeda dan punya kejutan di setiap tahunnya. Betul Iya, banget. betul banget. Jadi karena kita sudah punya contohnya dan sudah dijelaskan oleh dua narasumber kita, gimana sih menurut kalian apakah teori itu masih relevan di era sekarang? Apalagi kita tahu kan bahwa sekarang orang itu lebih mudah mengakses media sosial, teknologi dan media massa, di mana itu sekarang orang-orang cenderung bisa saling memberikan feedback, bisa saling berkomentar dan isu-isu itu sangat mudah ditrendingkan dan segala macam lah pokoknya. Sekarang itu apakah teori ini masih relevan menurut kakak-kakak cantik ini gimana? Kalau menurut saya Kak, teori ini kalau di masa sekarang itu udah nggak terlalu dipakai Kak. Tapi menurut sebagian besar ilmuwan komunikasi mengatakan bahwa teori ini
sangat sederhana dalam menjelaskan kompleksitas audiens Ya. atau media. Nah, di sini mereka gimana ya cara Ya, menjelaskannya? ya boleh jelasin pakai bahasa santai aja supaya teman-teman bisa lebih paham ya kan teman-teman. Enjoy. Ini kita kan cuman ngobrol-ngobrol santai jadi nggak apa-apa kok. Ya ya. Gini Kak, teori ini bisa digunakan hanya dalam situasi tertentu Kak. Oh, Ya. gitu. Seperti pada saat penyebaran hoax atau propaganda. Gimana Seperti tuh? itu Kak. Mungkin Kanisa bisa Mungkin melanjutkan. bisa. Yang isu propaganda ya? Iya. Oh, seperti yang saya jelaskan tadi Kak Amel, isu propaganda itu seperti seperti kayak media apa ya, pemerintahan lah yang menggunakan media sebagai sebagai alat untuk mempengaruhi pikiran masyarakat. Bisa juga untuk pokoknya agar masyarakat pro terhadap pemerintahan tersebut begitu. Wah, penjelasan yang sangat menarik nih kakak-kakak dan teman-teman. Jadi, kira-kira menurut teman-teman narasumber ini, apakah teori ini masih punya sesuatu yang aktual atau relevan dengan situasi sekarang? Masih dong Kak Yuni. Kalau saya kasih contoh nih ya. Ya. Kita ambil contoh dari pada saat COVID-19 di Indonesia 2019 tahun lalu. Nah, pada saat itu pemerintahan ada vaksinasi Oh iya. vaksinasi Betul, COVID-19 di Indonesia. Namun pada saat itu banyak publik yang tidak setuju, enggak sih teman-teman? Iya, betul Ya. banget. Aku juga sempat menolak loh, tapi karena ini berusaha Ya, untuk aku juga. katanya ini untuk kebaikan kita dan Iya. kekebalan imun ya katanya. Mungkin kayak ini terpengaruh dari para influencer dan selebriti itu. Karena pada saat itu pemerintah pada saat itu menggunakan para influencer dan selebriti yang cukup terkenal untuk menyampaikan pesan-pesan pro vaksinasi, sehingga banyak publik yang sudah mulai bisa menerima vaksinasi tersebut. Karena ternyata juga studi mengatakan bahwa endorsement dari seorang influencer maupun selebriti bisa meningkatkan kepercayaan publik, teman-teman. Jadi gitu ya. Iya. Pantas waktu itu aku sempat menolak vaksin kan karena takut kata orang-orang Iya, sih kan? sakit banget ya, astaga. Tapi katanya buat kesehatan dan agar terhindar dari penyakit-penyakit yang Kebal, mengerikan iya, banget iya. itu, Iya. jadinya terpaksa deh ikut vaksin udah 2 kali lagi. Nah, kita move ya karena Iya, penjelasannya cukup menarik. Terus kira-kira apa sih kritik terhadap teori jarum suntik ini? Jadi gini Kak, teman-teman, kritik dari teori jarum suntik ini, teori ini terlalu menyederhanakan proses komunikasi. Dan teori ini juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor baik itu dalam faktor sosial, budaya maupun psikologis audiens yang mendengar pesan dari media itu Kak. Ya. Jadi gitu ya. Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau saya sendiri sih mungkin seperti yang Kamel cukup bilang itu aja kali ya. Ya, betul. Ya, jadi teori komunikasi ini terkhususnya terus berkembang ya. Iya, betul banget. Menyesuaikan Betul dengan banget. dinamika masyarakat Ya, zaman sekarang. betul. Jadi mungkin memang apalagi kita sedang berada di era teknologi yang semakin menggila dan banjirnya informasi yang begitu banyak ya. Mungkin pembahasan kita kali ini sangat-sangat menarik ya teman-teman. Dan teori jarum suntik ini juga sangat menarik untuk diangkat sebagai sebuah topik pembicaraan, apalagi dengan narasumber yang asik-asik dan cantik-cantik seperti hari ini. Jadi malu Kak Ilmi. Nah, karena kita sudah berbincang-bincang dengan sangat-sangat menarik hari ini,
bersama dengan kedua narasumber kita yang super cantik juga. Mungkin bisa nih untuk kedua narasumber untuk memberikan closing statementnya atau kata-kata untuk teman-teman yang lagi nonton saat ini. Aku ada nih kayak dulu. Boleh banget tuh, apa Kayak tuh? teman-teman, media itu bisa mempengaruhi kita, tapi keputusan tetap ada pada diri kita. Jadilah filter untuk dirimu ya teman-teman. Ya, selanjutnya Kak Amel apa nih closing statementnya? Jadi gini, sebagai generasi muda, kita tidak boleh menjadi audiens yang pasif teman-teman. Betul. Yuk jadi audiens yang aktif, kritis, dan cerdas dalam menghadapi arus informasi di sosial media. Wah, bener banget nih teman-teman. Jadi buat para teman-teman nih, aku sekali lagi ngingetin ya, media itu punya kekuatan, tapi kita juga tetap punya sebuah pilihan. Jangan sampai informasi itu mengendalikan kita, tapi seharusnya kita yang harus belajar bagaimana mengendalikan informasi itu, bagaimana cara kita mengartikannya, menafsirkannya, dan yang paling penting jangan mudah termakan berita hoax ya teman-teman. Nah, mungkin kali ini kita sudah berbincang-bincang dengan sangat-sangat menarik bersama dua narasumber kita. Jadi, aku berterima kasih kepada dua narasumber yang sudah hadir dan berbincang bersama kami hari ini. Terima kasih juga ya Kak Ilmi sudah Iya. undang kita hadir Iya. di podcast yang sangat seru ini. Ya, sama-sama. Dan buat teman-teman jangan bosan-bosan ya untuk nonton podcast kami. Jadi, mungkin untuk episode kali ini kita sudahi dulu. Mungkin itu saja yang bisa kita obrolin pada waktu yang sangat-sangat bermanfaat ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, komen,